Jalan-jalan ke Argentina, jangan lupa oleh-olehnya. Mau bikin podcast seperti Opsiana? Ini dia rahasianya. Bikin podcast yang update seminggu 2 kali itu nggak mudah loh, apalagi perlu riset dulu dan lain-lain. Tapi semuanya dimudahkan dengan bantuan Anchor yang memungkinkan gue rekam, edit, dan upload kurang dari 10 menit aja. Jadinya lebih terjamin deh konten gue terdelivery dengan baik. Itu dia rasa gue, jangan ragu buat pakai Anchor ya. Selamat datang di Tutup 2022. Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Selamat mendengarkan. Kemarin gue udah bahas tentang beberapa produk pinjaman, yaitu paylater, kartu kredit, dan juga pinjol atau pinjaman online. Nah, sekarang gue pengen ngebahas tentang apa aja sih yang harus diperhatikan sebelum kita mengambil pinjaman. Gue bakalan sering bahas ini juga soal pinjaman karena topik ini cukup relate dengan gue, sehingga ada banyak hal yang gue pelajari juga. Dan gue pengen sharing kepada teman-teman agar teman-teman itu lebih bijak menggunakan produk pinjaman dan bahkan bisa memanfaatkan produk pinjaman yang ada semaksimal mungkin, bahkan bisa sampai ke tujuan yang produktif. Nah, jadi produk pinjaman itu sebenarnya banyak banget jenisnya. Di episode kemarin gue cuma ngebahas 3 aja, dimana 3 produk yang gue jelaskan itu adalah produk yang memang tujuannya itu cenderung digunakan untuk hal yang konsumtif dan memang mudah dipakai. Di luar itu masih banyak produk pinjaman seperti kredit tanpa agunan, kemudian KPR, kredit kendaraan, dan lain-lain. Jadi perlu digarisbawahi di sini, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah tujuan dan juga bentuk dari pinjaman yang kita inginkan. Umumnya ada 3, yaitu kebutuhan untuk uang cash atau tunai, kemudian untuk kebutuhan pembelanjaan, dan yang ketiga untuk kebutuhan pembiayaan. Sebenarnya ada banyak produk keuangan yang udah bisa mengcover 3 tujuan ini sekaligus, dan ada juga produk keuangan yang hanya fokus ke salah satu tujuan. Sebaiknya kita udah tentuin dari awal agar kita bisa langsung memilih produk yang tepat. Dan biasanya untuk menentukan bentuk yang tepat ini kita harus mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi kita untuk menggunakan pinjaman tersebut, seperti tingkat darurat penggunaannya, kemudian besar dana yang digunakan atau dibutuhkan, dan kapabilitas sebuah institusi untuk menerima bentuk pinjaman tertentu. Gue kasih contoh, misalnya kalian ingin bayar biaya sekolah anak. Pada dasarnya kita itu kan bisa bayar biaya sekolah itu dengan bentuk tunai dan bentuk pembiayaan. Tapi ternyata institusi pendidikan yang terkait itu tidak punya konektivitas atau tidak bisa menggunakan produk pembiayaan karena belum bekerja sama. Karena kan rata-rata yang bentuknya itu pembiayaan perlu ada kerjasama dulu antar institusi pemberi biaya dan juga penerima. Makanya dalam kasus ini karena institusinya belum bekerja sama, maka kita cuma bisa bayarnya tunai. Makanya kita pilih yang bentuk tunai. Lalu hal kedua yang harus kita perhatikan itu adalah legalitas badan usaha pemberi pinjamannya. Yang paling mudah yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang awam adalah memastikan lembaga tersebut sudah diawasi dan terdaftar di OJK. Karena sejauh ini banyak kasus yang terjadi terkait pinjaman itu banyak terjadi dan dilakukan oleh perusahaan ilegal yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK. Perlu digarisbawahi di sini, perusahaan yang sudah terdaftar di OJK itu harus mengikuti ketetapan yang ditentukan oleh OJK. Salah satu contohnya dalam kasus produk pinjaman itu adalah besaran bunganya ada batasnya, di mana batas persentase bunga yang boleh diterapkan itu pun sudah ditentukan oleh OJK. Kemudian kalau seandainya perusahaan yang terdaftar di OJK ini melakukan sebuah kecurangan atau pelanggaran, kalian bisa melapor langsung di OJK sehingga izinnya itu dicabut. Dan tentunya ada investigasinya dulu ya. Dan kalau terbukti baru dicabut. Dan dari beberapa temen gua yang bekerja di perusahaan fintech juga mengatakan bahwa untuk perusahaan itu bisa terdaftar di OJK itu langkahnya ribet, kemudian butuh waktu yang panjang juga, dan mereka itu berusaha sebagaimana mestinya secara maksimal itu untuk mengikuti ketentuan dari OJK, sehingga
izinnya itu tetap bisa dipertahankan. Lanjut ke poin ketiga, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah tenor pinjaman atau lama waktu yang dibutuhkan untuk membayar pinjaman tersebut, atau bisa dibilang jumlah cicilan juga bisa. Biasanya skala waktu yang digunakan untuk menghitung tenor itu adalah bulan. Ketika kita mengambil pinjaman, kita harus memperhatikan tenor yang ditawarkan oleh produk tersebut. Karena yang paling umum adalah tenor ini berpengaruh terhadap besaran bunga yang harus kita bayarkan. Semakin lama tenor yang kita pilih, maka bunga yang harus kita bayarkan pun semakin besar. Bukan dari segi persentase ya, karena persentase bunga itu biasanya sama setiap bulan, cuma besar dari segi nominal karena kita membayarkan bunganya itu setiap bulan, sehingga ketika bulannya bertambah artinya bunganya juga bertambah kan. Tapi berbanding terbalik, ketika tenornya bertambah, besar cicilan yang dibayarkan setiap bulan itu juga berkurang. Jadi setiap bulan nominal yang kita bayarkan itu jauh lebih kecil ketika kita bayarnya itu selama 2 tahun atau 24 bulan ketimbang 1 tahun atau 12 bulan. Karena ya jumlah pinjaman plus bunganya itu sudah dihitung kemudian dibagi dengan jumlah tenor yang kita inginkan. Tentunya hal ini membuat besar cicilan bulanannya jauh lebih kecil, sehingga kalau kalian itu penghasilannya bisa dibilang mepet, cicilannya itu jadi lebih ringan buat kalian. Jadi perlu kalian pertimbangkan dengan matang kira-kira kalian itu ingin mengambil tenor seberapa lama. Meskipun kita itu kalau punya uang lebih bisa langsung melunaskan, tapi tetap akan ada yang namanya denda. Jadi ya sebaiknya dipikirin matang-matang di awal sebelum kita ngambil pinjaman. Lalu hal keempat yang perlu dipertimbangkan adalah besaran bunga. Kalau kita bicara besaran bunga, sebenarnya produk pinjaman itu punya persentase bunga yang berbeda-beda, tapi masih di dalam skala yang sudah ditentukan oleh OJK, karena ya harus ngikutin ketentuan OJK kan. Biasanya kita memperhatikan besaran bunga ini ketika kita itu ingin mengambil produk pembiayaan. Misalnya pembiayaan membeli kendaraan bermotor atau enggak pembiayaan membeli rumah alias KPR. Menariknya adalah bahwa besaran bunga ini yang menjadi salah satu sisi kompetitif dari produk pinjaman pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan yang ada, misalnya bank. Karena kan bunga ini akan dibayarkan setiap bulan ya. Makanya orang akan memilih bunga terbaik yang ditawarkan dalam produk tersebut. Apalagi bukan cuma besaran yang diperhatikan, tapi jenis bunganya. Yang umum itu ada suku bunga tetap di mana bunganya itu setiap bulan sama. Lalu ada suku bunga floating, yaitu suku bunga yang mengikuti suku bunga di pasaran. Sehingga kalau suku bunganya lagi naik di pasaran, maka mereka ikut naik. Lalu ada suku bunga flat, yaitu suku bunga yang dihitung dari jumlah pokok pinjaman awal yang dibagi ke setiap periode kemudian baru dikalikan bunganya, sehingga jumlah nominal bunganya itu setiap bulan sama. Next, suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang dihitung dari jumlah sisa pinjaman yang ada. Jadi semakin kecil sisa jumlah pinjaman kalian, maka bunganya itu setiap bulan semakin kecil juga. Lalu terakhir yaitu suku bunga anuitas. Kalau ini mirip dengan suku bunga flat, cuma bedanya adalah metode yang dipakai. Di mana metode yang dipakai di sini adalah mereka mengatur besar nominal cicilan pokok dan juga besar nominal bunga yang harus dibayarkan. Sebenarnya secara total angsuran yang dibayarkan per bulannya itu sama antar tiap bulan. Cuma porsinya itu yang berbeda di dalamnya. Dimana kalau dibedah lagi, jadi harus dibedah dulu baru ketahuan. Di masa-masa awal pembayaran cicilan itu biasanya bunganya yang lebih gede kita bayar ketimbang cicilan pokoknya. Tapi mendekati akhir, kita baru membayar cicilannya itu lebih besar ke angsuran pokoknya ketimbang bunga. Tapi toh tetap setiap bulannya itu jumlah yang kita bayarkan tetap sama. Jadi dari sini kalian itu harus memperhatikan bunga pinjaman yang ditawarkan terlebih dahulu. Karena besaran bunga dan juga jenis bunganya itu pun akan berdampak dalam kurun waktu jangka panjang. Makanya jangan ragu-ragu ketika kalian itu masih tahap menanyakan produk pinjaman tersebut, kalian boleh minta proyeksi pembayaran. Lalu kalian compare proyeksinya dengan proyeksi produk lain atau produk yang sama tapi dari lembaga yang lain. Meskipun itu nggak 100% bakalan pasti seperti itu, setidaknya kita udah punya gambaran nanti
kita bayarnya itu bakalan seperti apa dengan tenor tertentu yang sudah kita pilih juga. Lalu yang paling terakhir dan bisa dibilang yang paling penting adalah kemampuan kita untuk membayar pinjaman. Yang pasti kita udah harus punya penghasilan tetap dengan nominal yang memadai. Meskipun jumlah cicilan secara nominal itu bisa disesuaikan dengan tenor yang panjang sehingga cicilannya lebih ringan, lembaga keuangan pun akan tetap melihat proporsional penghasilan kita terlebih dahulu. Di setiap lembaga tentunya ada perhitungan sendiri, tapi intinya proporsional pendapatan kita itu jangan terlalu besar untuk pembayaran cicilan. Karena tentunya hal ini akan berdampak kepada kualitas hidup seseorang, karena kan biaya hidupnya jadi lebih kecil kan. Dan hal ini pun takutnya akan berdampak kepada orang tersebut jadi tidak mampu membayar cicilan. Bahkan ya, menurut ahli keuangan atau financial planner, besaran persentase yang bisa dibilang masih skalanya aman untuk punya hutang itu adalah 30% dari jumlah penghasilan kita. Karena kan kita nggak tahu ya, nantinya kita butuh uang secara darurat itu kapan. Makanya kalau persentasenya lebih dari 30% itu takutnya akan meningkat juga resiko dari gagal bayar. Lalu yang kedua, manfaatin pinjaman itu untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Karena bisa dibilang kemarin gue baca ada report tentang jumlah pinjaman yang meningkat, di mana kebanyakan penggunanya itu menggunakan pinjaman itu untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Entah itu belanja, entah itu buat hangout sama teman-teman, which is sebenarnya itu kurang baik ya. Karena sifat konsumtifnya itu yang takutnya menjadi adiktif. Tapi kalau sifatnya itu untuk yang produktif, entah untuk pekerjaan atau untuk menghasilkan uang lagi, tentunya hal itu berdampak positif untuk kita. Selain dari sisi materi ya, bahkan ya kalau kalian seliweran di sosmed itu, ada pengusaha yang mainnya itu di bisnis kos-kosan, di mana kos-kosannya itu diambil pakai KPR. Kemudian dari biaya sewa kos-kosan itu yang dipakai untuk bayar cicilan setiap bulannya. Dan setelah cicilan KPR-nya habis, rumah kos-kosannya itu tetap udah jadi milik dia, malah jadi aset dia. Bahkan setelah cicilannya lunas masih menghasilkan uang juga dari sana. Tapi kalau yang simple untuk para pemula ya, uangnya itu bisa dipakai untuk membeli device yang bisa digunakan untuk membantu kita bekerja, misalnya kayak laptop. Jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengambil produk pinjaman. Semoga teman-teman udah ada gambaran sehingga kalian itu bisa merencanakan lebih baik sebelum kalian itu mengambil produk pinjaman yang ada. Dan tentunya semakin bijak lagi dalam menggunakan produk pinjaman agar kualitas hidup kita itu menjadi lebih baik ke depannya. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Tutup 2022 lainnya. Bye semuanya.